Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 2.5 Chapter 87 Menggodamu. Ini adalah penghakiman yang dibuat oleh Dewa Penghancur secara instan. Dia tidak lagi mau memikirkan mengapa Dewa Penghancur akan kembali. Sekarang hanya kemenangan terakhir dari pertempuran yang paling penting. Oleh karena itu, saat ini, dia meluncurkan serangan terkuatnya ke Tang San, menghancurkan dunia. Langit menjadi ungu dan bumi menjadi gelap. Ide kehancuran yang menakutkan langsung mengubah dunia alam dewa ini menjadi hutan guntur dan kilat ungu. Hutan guntur tampaknya tidak memiliki kekuatan serangan apapun, tetapi di hati setiap dewa yang hadir, pikiran dan pikiran putus asa untuk menghancurkan semuanya keluar tanpa bisa dijelaskan. Aura kehancuran di hati mereka segera dilucuti oleh hutan petir, dan kemudian bergabung ke arah dewa kehancuran. Hancurkan dunia, hukum dasar dewa penghancur. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dia harus mengalahkan Tang San saat ini. Dan saat ini, dewa kesombongan dan kemalasan datang tidak jauh dari dewa emosi. Dewa emosi dan dewa kuk berdiri berdampingan, dan tidak ada ekspresi ketakutan di wajah mereka, seolah-olah dia belum menghabiskan begitu banyak kekuatan ilahi sebelumnya. Tetapi Dewi Sembilan Warna, tetapi pada saat ini, bangkit dari belakang mereka, sekali lagi berubah menjadi pagoda kaca mengkilap 9 harta karun. Hanya saja kali ini dia tidak jatuh di telapak tangan Dewa Kue, tetapi terbang menuju Tang San tidak jauh. Dewa kesombongan mendengus dingin, dengan warna angkuh di wajahnya, dengan jari tangan kanannya, cahaya biru melesat ke arah pagoda glasir 9 harta karun, mencoba menghentikan pagoda glasir 9 harta karun agar tidak terbang. Tetapi pada saat ini, Dewa Emosi mengambil tindakan. Keterampilan fusi jiwa ilahi antara dia dan Dewa Kupu-Kupu masih belum berakhir saat ini. Apalagi saat itu, aura divine power yang keluar dari tubuhnya benar-benar melejit. Dewa kesombongan dan dewa kemalasan terkejut pada saat bersamaan, karena mereka menemukan bahwa fluktuasi kekuatan dewa yang meledak dari dewa emosi pada saat ini tidak lebih buruk daripada saat mereka mengendalikan 4 dewa dosa asal pada saat yang sama. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah kekuatan supernatural orang ini tidak ada habisnya? Ini tidak mungkin. Namun, dewa emosi membuktikan kepada mereka dengan tindakan bahwa di dalam dirinya, tampaknya keajaiban tidak akan pernah terputus. Mengarahkan tangan kanannya ke depan, cahaya biru sedingin es melesat keluar, menghalangi cahaya ilahi dari dewa kesombongan. Tidak hanya itu, nafas dewa emosi tiba-tiba menjadi lebih kuat, dan nafas yang sangat dingin menyelimuti 2 dewa dosa asal. Benar-benar nol, kisaran suhu sangat rendah mengontrol kemampuan roh. Dewa masak juga bergerak saat ini. Cahaya darah yang mengejutkan naik dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya melebur menjadi cahaya darah dan menghilang. Pedang darah surah, dewa kesombongan dan dewa kemalasan berseru hampir di saat yang sama, dan suara mereka penuh ketakutan. Itu pedang darah Asyura. Tanpa perlindungan dewa penghancur, bagaimana mereka bisa menahan serangan tunggal yang mengklaim sebagai yang paling kuat di seluruh alam dewa? Untuk sementara waktu, tanggapan pertama dari 2 dewa dosa asal yang besar itu adalah dengan cepat menyesuaikan diri dan melepaskan kekuatan ilahi mereka hingga batasnya. Pedang darah Asyura. Bisakah Dewa Masak melepaskan pedang darah Asyura sekali? Bagaimana ini mungkin? Di kejauhan, ketika Dewi Kehidupan melihat pemandangan ini, wajah cantik dan otot wajahnya tidak bisa menahan sedikit pun gemetar. Beberapa tanpa daya menggelengkan kepalanya. Membuatmu senang. Dewa Masakan terdengar dengan senyum, lampu merah hanya berkedip sebentar, dan itu kembali normal. Tentu saja dia tidak bisa menggunakan pedang darah Asyura lagi, dia hanyalah dewa tingkat 2. Bahkan jika ada metode khusus untuk mensimulasikan pedang darah Asyura untuk bertarung, tidak ada begitu banyak dukungan ilahi, bahkan dengan peningkatan Dewi 9 Warna dan dirinya sendiri, sumber konsumsi sebelumnya tidak dapat dibuat. Tapi saat ini, dengan bantuan Dewa Emosi, melalui simulasi Dewa Emosi, ditambah dengan nafas pedang darah Asyura yang dilepaskannya, tiba-tiba membuat takut 2 dewa dosa asal. Dan dalam waktu singkat ini, pagoda ubin mengkilap 9 harta karun telah terbang ke jarak dekat di belakang Tang San. Pagoda kaca memiliki 9 lantai, dan tubuh cahaya ilahi 9 yue. Suara indah Dewi Ningrongrong 9 Warna bergema di udara. Di bagian atas pagoda Glaze 9 harta karun yang dia inkarnasi, cahaya keemasan Zanran ditembakkan.
Ketika cahaya keemasan ditembakkan, menara kaca mengkilap 9 harta karun benar-benar berubah menjadi warna keemasan yang cemerlang. Di sekitar menara, tampaknya ada musik surgawi yang tak terhitung jumlahnya yang diputar. Itu luar biasa indah, bahkan di dunia ini penuh dengan petir yang merusak. Dan masih sangat cantik dan sangat menarik. Cahaya keemasan terus menimpa Tangsan, mengubah Dewa Merah Ashura menjadi emas. Detik berikutnya, tubuh Tangsan ditelan oleh Dewa Kehancuran yang menakutkan. Menghancurkan dunia adalah bola petir hitam besar, dengan lapisan biru ungu di tepi seluruh bola petir. Di dalamnya, bisa dibayangkan badai kehancuran yang terkandung. Ide mengerikan tentang kehancuran telah mencapai titik ekstrimnya. Dewa Kehancuran yang menggunakan badai kehancuran, matanya banyak redup, tetapi pada saat yang sama itu redup, ada lapisan fanatisme ekstra. Soul Land 2.5 Chapter 88. Bukankah itu penasaran? Pagoda ubin kaca 9 harta karun berubah saat ini dan menjadi sangat aneh. Badan menara emas, mulai dari lapisan atas, perlahan-lahan meredup, lalu mate, dan kemudian lapisan kedua, meredup, dan mate, dan sekian, redup lapisan demi lapisan. Nafas pagoda ubin 9 harta karun juga terus melemah. Di sisi lain, pertarungan belum berakhir. Dewa kesombongan dan dewa kemalasan yang merasa telah ditipu sangat marah. Kekuatan ilahi meledak lagi. Mereka bahkan tidak ingin berurusan dengan dewa emosi lagi, mereka hanya ingin menyingkirkan dewa pemanggang dengan janggut dan mata persik yang penuh dengan bau busuk. Orang ini benar-benar menjijikkan, biarkan mereka menyia-nyiakan kesempatan terpenting. Dewa kue tersenyum, dan saat dia berbalik, dia bersembunyi di balik dewa emosi. Tetapi pada saat ini, mata dewa emosi menunjukkan warna yang sangat luas. Tangan kanannya perlahan terangkat di depannya, dan jari telunjuk serta ujung jari tengah tangan kanannya memegang pisau kecil yang terlihat sangat cerdas. Pisau kecil ini penuh dengan warna biru samar, dan ada ukiran kepala hantu seperti manusia di gagangnya, yang terlihat agak aneh. Namun, ketika dewa kesombongan dan dewa kemalasan melihat pisau ini, mereka terkejut menemukan bahwa jiwa mereka gemetar. Benar-benar gemetar karena pisau semacam itu. Rasa ngeri itu berasal dari hati, dan itu berasal dari naluri kehidupan. Ini berarti pisau itu sangat mungkin melukai mereka. Itu bahkan mengakhiri hidup mereka. Mereka adalah dewa, tidak peduli seberapa dekat mereka dengan dewa kehancuran, mereka tidak sepenting hidup mereka sendiri. Kekuatan ilahi yang awalnya berencana untuk menyerang dewa pemanggang segera pulih, dan mereka semua memandang dengan sungguh-sungguh pada dewa emosi. Keterampilan magis yang kuat, saat paling kuat, adalah momen sebelum ditembak. Begitu tembakan diambil, dia tertinggal, karena saat itu sudah ada hasil. Pisau di tangan dewa emosi jelas bisa ditembakkan kapan saja, tetapi dia hanya melayang di sana tanpa bergerak. Tetapi kekuatan ilahi di tubuhnya terus-menerus menyublim, dan emas ungu di tubuhnya bahkan naik menjadi gumpalan asap terus-menerus mengalir ke pisau kecil. Bahkan lingkaran 8 cincin di belakang kepalanya hancur dalam satu cincin atau lainnya, dan kemudian bercampur menjadi pisau di tangannya. Dewa kesombongan dan dewa kemalasan tahu di dalam hati mereka bahwa mereka harus menghentikannya atau membuatnya mengeluarkannya sebelum dia mengeluarkan pedang. Jika tidak, biarkan dia terus mengumpulkan kekuatan pisau ini, saya khawatir itu akan menghancurkan bumi. Tetapi meskipun dia berpikir demikian di dalam hatinya, dia tidak bisa bertindak sama sekali. Karena siapapun yang menyerang dewa emosi akan menanggung kekuatan pedang ini dan akan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Siapa yang berani? Dewa emosi sepertinya memanfaatkan ini, jadi pisau di tangannya sudah lama tidak diaktifkan. Roda ringan di belakang kepalanya terus hancur. 7 emosi berbeda terus-menerus disuntikkan ke dalam pisau ini dalam proses ini, menyublimkan napasnya. Kemampuan macam apa ini? Dewa kesombongan dan dewa kemalasan akhirnya mengerti, mengapa dewa kehancuran akan mengatakan bahwa dewa emosi di masa depan bisa menjadi dewa tertinggi. Apa kamu penasaran, kenapa dia masih memiliki kekuatan supranatural yang begitu banyak? Dengan curi, mengintip dari balik bahu dewa emosional. Dewa kesombongan dan dewa kemalasan adalah tubuh yang kaku, tentu saja mereka tidak akan bertanya, tetapi mereka bingung di dalam hati. Dewa masak berkata sambil tersenyum, oke. Biarkan aku menjadi orang baik dan memberitahumu. Kamu tahu, apa ini? Saat dia berkata, dia membalik pergelangan tangannya dan sosis aneh muncul di tangannya. Sosisnya berwarna merah dan ada minyak di atasnya, yang terlihat sangat menarik. Tahukah kamu apa julukan kakak ketika dia masih di benua Douluo?
Nama panggilan kakak adalah paman sosis besar, dan dia hidup dengan sosis ini. Yang ini disebut sosis besar pemulihan. Itu dapat memulihkan kekuatan fisik dan kekuatan ilahi setelah memakannya. Ini masih yang terlemah dari semua sosis saya. Mereka makan secara alami dengan kualitas yang lebih tinggi. Misalnya, dia baru saja makan lebih dari separuh sosis saya. Benda ini dapat meningkatkan kekuatan supernaturalnya. Ini 50% dan secara bertahap meningkat. Efeknya bagus. Tentu saja, dia juga memakan beberapa, saya tidak akan memberi tahu Anda. Misalnya, yang melampaui batas, sosis hijau tua, dapat membuat Anda mencapai potensi penuh, apalagi itu flygood emas yang kuat yang dapat meningkatkan kekuatan serangannya dalam serangan sebesar 50%. Kakak tidak akan memberitahumu. Saat dia berkata, senyum di wajahnya menjadi lebih seperti pencuri. Ayolah. Benar sekali, dewa pemanggang ini tidak tahu cara menyerang sama sekali, dan dia sendiri tidak memiliki kekuatan bertarung yang sama dengan Dewi Sembilan Warna. Namun, ada poin lain bahwa dia dan Dewi Jiucai adalah sama, dan itu adalah kemampuan super kuat yang meningkat. Di permukaan, peningkatan Dewi Sembilan Warna itu sederhana dan langsung, dan efeknya sangat besar. Namun nyatanya, kemampuan God of Kukri untuk meningkat ini tidak lebih buruk dari miliknya, dan arah peningkatannya berbeda. Solo Land 2.5 Chapter 89 Kemenangan yang menentukan. Ketika Dewa Masakan berada di benua Douluo, dia disebut Dewa Kue Douluo, dan kemampuannya adalah sosis ini. Kemudian, dia dipuja sebagai orang pertama dalam sistem makanan roh bela diri daratan Douluo, dan kemampuannya bisa dibayangkan. Setelah datang ke alam dewa, tidak ada kesempatan untuk bertarung, dan dia dan Dewi Jiucai tidak pandai bertarung, jadi tentu saja tidak ada dewa yang memperhatikan mereka. Namun, jika mereka dapat berkultivasi dari alam manusia untuk menjadi dewa dan datang ke alam dewa sepanjang waktu, apakah mereka masih dititah oleh dewa tingkat kedua? Bagaimana mungkin mereka tidak memiliki beberapa kemampuan kuat mereka sendiri? Tepat ketika Dewi Sembilan Warna terus pamer, God of Kukri sebenarnya adalah bagian penting dari seluruh tim. Baru saja, Dewa Penghancur dan Dewa Dosa asal melihat Tang San dan orang lain mengunyah, yaitu makan berbagai sosis yang dibuat oleh Dewa Pemanggang. Sosis yang berbeda memiliki fungsi yang berbeda pula. Contohnya, Gatkuk hanya memiliki satu jenis sosis yang memungkinkannya untuk sementara memiliki efektivitas tempur. Artinya, salin usus cermin. Ini mereplikasi usus bayangan cermin dengan sangat baik. Izinkan dia untuk menyalin keterampilan magis untuk digunakan sendiri. Mengapa Tang San menggunakan pedang darah Ashura begitu dia muncul? Apakah Anda ingin menggunakannya meskipun Anda tahu itu akan menghabiskan banyak waktu? Selain menerobos kombinasi lawan, poin terpenting adalah membiarkan Koki di belakang untuk menyalinnya. Oleh karena itu, nantinya akan ada duet pedang darah Ashura. Tentu saja God of Kukri juga kekuatan pukulannya, hanya ketika ia mengambil 4 jenis sosis, usus lalat emas yang kokoh, usus merah muda yang aktif, lebih dari setengah usus intan, dan melebihi batas usus hijau tua, itu juga hilang. Kekuatan asal. Namun, orang ini tidak pandai bertarung. Setelah pukulan itu, dia tidak perlu menyerang lagi, cukup membuat sosis di belakang. Kemampuannya dan Dewi Sembilan Warna saling melengkapi, dan peningkatan timbal balik antara suami dan istri telah meningkatkan kecepatannya dalam membuat sosis. Namun, butuh waktu untuk membuat sosis kelas atas, oleh karena itu, sosis terkuatnya terutama diberikan kepada Tang San dan Dewa Emosi. Inilah sebabnya mengapa Dewa Dosa asal merasa bahwa kedua kekuatan ini begitu kuat. Setelah mendengarkan deskripsi Dewa Pemanggang, ekspresi Dewa Kesombongan dan Dewa Kemalasan tidak bisa membantu menjadi lebih mengasyikkan, dan sebuah pikiran tiba-tiba muncul di hati mereka. Karena Dewa Emosional telah memakan sosis ini, kekuatan bertarungnya bisa bertahan lama, lalu bagaimana dengan Tang San? Bagaimana dengan Tang San, Dewa Tertinggi, Dewa Laut, dan Dewa Asura? Tanpa ragu, dia juga memakannya. Dia makan sosis yang sama, dan peningkatan Dewi Jiucai, bukan? Bukankah itu akan mengejutkan langit? Iya. Melihat, cahaya keemasan di lapisan terakhir dari pagoda ubin 9 harta karun juga akan musnah, berbahaya karena angin dan hujan. Tiba-tiba, bola cahaya hitam besar yang dibentuk dengan menghancurkan langit tiba-tiba berubah. Sebuah celah tiba-tiba muncul di permukaan Orb of Destruction. Itu adalah pedang berwarna merah darah. Kemudian, di dalam Orb of Destruction, cahaya keemasan melonjak dan sesosok tiba-tiba keluar. Di udara, cahaya merah darah bersinar,
dan pedang besar lahir, berubah menjadi pedang yang menggetarkan darah dan menebas ke arah Dewa Kehancuran. Dewa Kehancuran awalnya berpikir bahwa bahkan jika pukulannya sendiri tidak dapat menyelesaikan Tang San, dia setidaknya akan menghabiskan 7 atau 80 yang telah dia konsumsi untuk membangun kemenangan. Namun, ketika pedang darah Ashura muncul lagi, matanya akhirnya menunjukkan ekspresi kehilangan. Karena dia jelas merasa bahwa kekuatan ilahi yang terkandung dalam pedang ini tidak lebih buruk dari pedang darah Ashura pertama yang dilemparkan Tang San sebelumnya. Kekuatan macam apa ini? Dia bisa mengaktifkan pedang darah Ashura sebanyak 3 kali. Bahkan jika Dewa Ashura tahun ini menggunakannya 3 kali berturut-turut, kekuatannya harus berkurang secara bertahap. Dewa Penghancur tidak mendengar kata-kata Dewa Makanan, jadi sampai sekarang, dia masih tidak mengerti mengapa Tang San menjadi begitu kuat. Tongkat kehancuran diangkat kembali di puncak tongkat kerajaan, kekuatan penghancur ungu hitam terkondensasi menjadi pedang besar dan mengangkatnya ke udara. Di kejauhan, tubuh halus Dewi Kehidupan bergetar sedikit, mencoba terbang ke depan, tapi bagaimanapun juga, dia menahannya. Karena dia percaya dan percaya pada Tang San, bahkan jika dia menang, dia tidak akan benar-benar membunuh Dewa Kehancuran. Suara tabrakan logam muncul pada saat kedua sisi bertabrakan, dan Dewa Kehancuran mengguncang seluruh tubuhnya. Dalam awan hitam ungu dan kabut di langit, retakan emas besar muncul, dan hitam bumi juga pecah. Tampaknya ada udara terjerat yang tak terhitung jumlahnya naik dari tanah. Pedang darah Ashura yang besar diubah menjadi tubuh Tang San lagi. Tang San memegang pedang Ashura dengan kedua tangan dan menekannya pada tongkat penghancur. Dewa Penghancur memandangnya dengan tatapan mengerikan di matanya, bilah yang mekar dari atas tongkat penghancurnya benar-benar hancur setiap inci. Dia sepenuhnya mengandalkan tongkat penghancur itu sendiri untuk melawan pedang Ashura. Tapi bilah pedang Ashura telah memotong tongkat penghancur beberapa inci, dan itu akan memotong sepertiga dari posisinya. Tongkat penghancur super suci sebenarnya rusak, ini juga menunjukkan bahwa Dewa Penghancur telah sepenuhnya ditekan oleh Tang San. Tidak, aku tidak akan kalah. Dewa Kehancuran tiba-tiba meraung ke langit. Segera setelah itu, warna ungu tua dan hitam mulai muncul dari tubuhnya. Soul Land 2.5 Chapter 90 Pisau Terbang. Tidak, Dewi Kehidupan berteriak dan terbang ke arah Dewa Kehancuran. Namun, masih ada cahaya biru samar dan bayangan yang lebih cepat darinya, seolah membelah langit dalam sekejap. Saat berikutnya, itu datang ke dahi Dewa Kehancuran. Cahaya dan bayangan menghilang, dan jubah yang dikenakan Dewa Penghancur di atas kepalanya akhirnya terangkat dan tergelincir menjadi 2. Pisau biru samar tertancap di dahinya. Cahaya ungu yang baru saja muncul tiba-tiba kembali damai lagi. Dan tubuh Dewa Kehancuran bergetar hebat. Tongkat kehancuran perlahan jatuh di tangannya. Pedang Ashura Tang San juga ditarik pada saat yang bersamaan. Dewa Kehancuran yang mengungkapkan penampilan aslinya adalah seorang pria berusia 30-an. Dia memiliki rambut merah gelap pendek, seperti peniti baja, berdiri tegak, dan penampilannya sangat tampan, tidak lebih buruk dari Tang San. Hanya wajahnya yang tampak pucat. Di sepasang mata, masih ada lampu merah berkedip, tapi di lampu merah saat ini, sepertinya ada perubahan yang tak terhitung jumlahnya di aliran. Dan tubuhnya, seolah benar-benar kaku di sana, tetap tidak bergerak. Tidak sampai saat ini Tang San mulai terkesiap, terengah-engah. Memegang pedang Ashura di kedua tangan, wajah tampannya sedikit lega. Dia juga dewa tertinggi, seberapa mudah baginya untuk mengalahkan Dewa Penghancur. Mengapa Anda melihat cahaya ungu tadi, ketakutan seperti Dewi Kehidupan? Alasannya sangat sederhana, karena Dewa Kehancuran jelas mencoba menyalakan api dewa dari teologi emosi sekarang. Dia adalah dewa tertinggi. Begitu dia menyalakan api para dewa, kekuatan penghancurnya begitu kuat sehingga setengah dari dunia dewa, yang telah diperluas dan kekuatan pikiran menjadi lebih tipis, mungkin akan runtuh karena ini. Dan Dewa Kehancuran juga akan menghancurkan baik bentuk maupun roh, dan tidak akan pernah bisa dilampaui. Inilah alasan ketakutan Dewi Kehidupan. Tapi pisau kecil yang bersinar dengan cahaya biru menginterupsi tindakan Dewa Penghancur yang menyulut api dewa. Anda harus tahu bahwa, setelah nyala api Lord dinyalakan, kekuatan Lord yang Maha Esa tidak dapat dipadamkan oleh kekuatan luar. Sebelumnya, Dewa Kehancuran telah memadamkan api Dewa Emosi, yang setara dengan menyelamatkannya, tetapi kali ini, ia menjadi Dewa Emosi dan membantu Dewa Kehancuran memadamkan api dewa. Pisau biru tua miliknya ditembakkan tepat sebelum nyala api Lord akan menyala. Di pisau ini, ada kekuatan ilahi yang sangat besar dari Dewa Emosi, serta kekuatan emosionalnya.
Dengan satu tembakan, keterampilan fusi roh antara dia dan Dewa Kupu-Kupu segera berakhir, dan Dewa Kupu-Kupu muncul kembali di depannya. Adapun pisau yang ditancapkan di kepala Dewa Kehancuran, ini adalah luka fatal bagi manusia, tetapi tidak ada artinya bagi para dewa. Dewi Kehidupan telah mendatangi Dewa Kehancuran dan menahan tubuhnya untuk membantunya menjadi stabil. Pada saat yang sama menutupi dia dengan kekuatan hidupnya sendiri. Di pertarungan sebelumnya, Dewa Penghancur mengonsumsi banyak sekali, bahkan jika dia ingin membakar api dewa lagi, Dewi Kehidupan memiliki kemampuan untuk mengendalikannya. Pertempuran akhirnya berakhir, dengan kemenangan Tang San akhirnya ditarik. Xiao Wu, Dewa Penghancur, dan Dewa Phoenix telah datang ke sisi Dewa Emosi dan Dewa Pemanggang. Dewa kesombongan dan kemalasan di depan mereka tampak begitu kurus. God of Kukri pergi untuk menjemput Dewi Sembilan Warna yang diubah menjadi bentuk manusia lagi. Wajah Dewi Sembilan Warna seperti kertas emas, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia harus bergantung sepenuhnya pada dukungan dari Dewa Pemanggang untuk hampir tidak jatuh. Jika dikatakan bahwa dasar untuk mengalahkan musuh adalah kekuatan Dewa Tang San Ashura, maka kunci untuk mengalahkan musuh terletak pada Dewi Sembilan Warna ini. Itu adalah Dewi Sembilan Warna Ningrongrong yang, dengan kekuatan ilahi yang kuat, benar-benar membantu Tang San melawan kemampuan kuat Dewa Kehancuran untuk menghancurkan dunia, dan ini memungkinkan Tang San untuk menggunakan sosis yang disediakan oleh Dewa Pemanggang untuk mengumpulkan kekuatan dan mengaktifkan final. Pedang Darah Ashura akhirnya memenangkan kemenangan terakhir. Kemampuan terkuat dari Pagoda Kaca Mengkilap 9 harta karun, 9 penjaga cahaya harta karun. Dalam keadaan normal, tubuh cahaya ilahi 9 harta ini dapat melindungi dewa dari serangan apapun. Itu menghabiskan 1/10 dari Divine Power dari Dewi Sembilan Warna, dan Divine Power ini tidak dapat kembali segera setelah menghilang. Diperlukan setidaknya 1 bulan kultivasi untuk pulih. Dan barusan, Dewi Sembilan Warna hampir menghabiskan 90% dari kekuatan sucinya, dan ini membantu Tang San hampir tidak menghalangi kehancuran dunia. Dan dia sendiri akan membutuhkan setidaknya 10 tahun sebelum dia dapat memulihkan kekuatan suci yang dia konsumsi sebelumnya. Tentu saja, semua ini sepadan. Tang San memimpin rekan-rekannya dan akhirnya memenangkan kemenangan terakhir. Di kejauhan, para dewa yang menyaksikan pertempuran masih tertegun, dan beberapa tidak percaya bahwa semua yang terjadi sebelum mereka itu nyata. Ini terlalu fantasi. Tang San memimpin 2 dewa titah tingkat pertama dan 6 dewa titah tingkat 2, dan benar-benar mengalahkan Dewa Penghancur yang memimpin 8 titah dewa tingkat pertama. Ini benar-benar tak terbayangkan. Namun, dia berhasil, dan jelas, dari awal, Tang San telah menghitung seluruh proses pertempuran sesudahnya.